ونعوذ به من شرور أنفسنا ونعوذ به من شرور أنفسنا ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Alhamdulillah hadratul muhtaramin para alim ulama para kiai para ustad para habaib ingkang kaula mulyakaken lan kula antu-antu nasihat dongaipun dumateng pejabat pemerintah yang kaula hormati, dari mungkin kepala desa wonten maupun dusun, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, ketua Karang Taruna ingkang kaula mulyakaken dan rombonganipun wonten nggih Bansar kadosipun dan juga dumateng grup Syifaul Jinan, Syifaul Qulub. Salah sebut Mas, mohon ya. Ingkang kula tresnakaken masyaallah lan kula banggaken masyaallah. Semangat selawat itu. Lan dumateng para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin panjenengan sedaya menika tiang-tiang ingkang mulya lan dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Napa mboten mulya Bapak Ibu sekalian? Mulya nggih? Lah jenengan rawuh niku niate thalabul menghadiri majelis. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar tiang ingkang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Digampilaken langkahipun menuju swarga. Masya Allah. Kita niku swarga tempat sing enak napa tempat sing susah? Masya Allah. Karepe ngaten nggih. Mugi-mugi sedaya menika tergolong ahli swarga. Amin. Shalawat saha salam dia tetap tercurah kepada junjungan kula panjenengan sedaya Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para anbiya alaihi salatu wassalam, bahkan penutup imam khatamul anbiya alaihi salatu wassalam. Kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge wonten ataupun lahir ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala sampun mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad. Dereng lahir, dereng wonten, tapi sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihi salam gadah salah kali Allah Subhanahu wa taala dihukum diturunkan ke muka bumi. Nyuwun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala lantaran wasilah napa?
salah satu nipun nggih nyuwun barokahipun nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah taala niku dawuh, Adam, memang sapa iku Muhammad? Ya Allah, boten mungkin niku Muhammad yang boten ingkang mulya. Karena napa? Ketika kau turunkan aku ke dunia, aku melihat di pintu surga niku tertulis nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Tiangnya dereng wonten sampun dimuliakan. Disebut-sebut oleh Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah ada di dunia Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala beri kemuliaan, diharamkan surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umatnya juga diharamkan, umat-umat terdahulu sebelum memasuki surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau jenengan sedaya termasuk golongan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena Bapak Ibu sekalian wonten mangke teng akhirat niku ngaku umat kanjeng Nabi boten diaku. Kita pripun, Pak? Ngaku anak nih boten diaku anak. Loro boten artinya. Nggih. Maka begitu Bapak Ibu sekalian kita ini Masya Allah dengan sholawat ya wow semangat lo kenyali Masya Allah. Nggih. Yang bersolawat 1 kali Allah Ta'ala bersolawat 10 kali. Bahkan sallu alayya wahidatan, solawatlah kalian kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena solawat kalian akan menjadi kafaratul lakum wa zakatun, akan menjadi kafarah, ampunan dan juga pembersih. Jadi kita wow niki Masya Allah sing diwao solawat niku pun pinten dosa-dosa dingapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampun pinten nggih dosa-dosane dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lenggah wonten papan majelis Masya Allah yang insya Allah majelis ini kita akan bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghadiri majelis ma'ijtama'a qaumun membicarakan satu majma', membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kitab Allah, kebesaran Allah, kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah. Wa haffatumul malaikah, dan diberikan apa? Dikerumuni oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama kula panjenengan saya dipun mulyakaken, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebutnya niku Bapak Ibu sekalian dengan sebutan bangga, mboten sebutan hanya sebutan disebut tapi bangga. Kenapa bangga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ketika seorang hamba duduk dalam majlis taatan, majlis ilmu, majlis baginda Rasul, majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangga. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat ketika Allah bermusyawarah dengan para malaikat tentang penciptaan manusia. Malaikat itu protes, Pak. Protes, ngapa datang nyiptake menungso ya Allah? Cara bahasa Jawa. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lah niku malaikat itu protes ketika ingin jadikan khalifah di dunia itu menungso. Allah ingin jadikan manusia itu sebagai khalifah. Protes, Pak. Kenapa? Karena manusia nanti hanya akan menjadikan kerusakan di muka bumi, jadi kerusakan mawon.
Berapa banyak nih Bapak Ibu sekalian hari ini kerusakan yang telah dibuat oleh manusia. Tapi ketika manusia kok taat kepada Allah, Allah bangga, Allah sebut-sebutkan di majelisnya yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduknya kula panjenengan wonten majelis, Allah Ta'ala memiliki satu malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat tersebut mencari di mana wonten majelis yang membicarakan kebesaran Allah. Maka ketika ada majelis tersebut, maka malaikat akan turun dan akan memanggil malaikat yang lainnya. Wahai malaikat-malaikat yang lain, kesini kemari. Iki lho, majelis sing sampean golek yang nang kene. Semua langsung datang berkerumun bersop-sop sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup itu Bapak Ibu sekalian, di akhir majelis Allah Ta'ala dengan perasaan bangga menyampaikan melalui lisan para malaikat, kumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atikumul hasan. Berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan kalian diganti oleh Allah dengan kebaikan. Roman boten Pak, punya dosa-dosa kok diganti kebaikan. Di ngapunten mawon pun senang, ya. Di ngapunten mawon pun senang. Napa malih kok niki diganti dengan kebaikan keburukan tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersyukur lagi hari ini kita didudukkan, didatangkan, ya, dalam majelis Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun tanggalnya belum, tapi bulannya sudah masuk. Tanggal berapa Mas? Nek Rabiul Awal tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Pas tanggal 1. Masya Allah. Awal bulan kemuliaan. Bulan yang mana makhluk yang mulia Allah telah lahirkan. Bersamaan juga dengan milade Majelis Al-Hasna. Masya Allah. Mudah-mudahan ini lambang kemuliaan, menjadikan bukti tanda kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu muliakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantar makhluk yang mulia, bahkan ibunda Siti Aminah ketika mengandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku Bapak Ibu sekalian mboten ngraoske pripun rasane kados wong ngandung. Umumnya yang ngandung niku payah mboten Bu? Payah nggih. Abot gondol rono, gondol rene nggih. Lenggah angel, turu angel, bengi tindi. Rumah angel macam-macam nggih. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam riwayat dijelaskan ibunda Siti Aminah ketika mengandung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan seperti tidak merasakan kesusahan sebagaimana orang sedang hamil, merasa biasa-biasa mawon. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan, maka mulailah Allah Ta'ala berikan cahaya, Allah berikan tanda-tanda, Allah Ta'ala berikan mimpi. Bahkan ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala tampakkan cahaya. Bahkan cahaya tersebut telah seakan-akan tergambar. Tergambar apa? Tergambar cahaya terang di daerah Kisra, daerah Irak, dan daerah Syam. Nah, di sana nampak cahaya gambar negara Syam, negara Irak, yang mana pada zaman tersebut memang kekuasaan dikuasai oleh dua negara tersebut, negara besar itu, negara Syam dan negara Irak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud daripada cahaya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan ketenangan kepada sang ibu
Ya, ketika melahirkan dengan cahaya tersebut. Bahkan dalam riwayat jelaskan diperintahkan, wahai ibu, wahai Aminah, bacalah u'iduhu bil wahidis samad, ataupun u'iduhu billahil wahidis samad wa min kulli syarri hasid. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, yang Maha bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hasad. Berlindung pada Allah, nah termasuk disunahkan ketika lahir dibacakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran yang luar biasa. Kelahiran manusia pada umumnya ya biasa-biasa mawon, nggih. Kenapa biasa-biasa? Ya kula jenengan nggih, pun nate ngraose nek jenengan kula nggih mboten ngraose lahiran, cuma maksudnya merasakan istri melahirkan, melihat ibu melahirkan, saudara melahirkan, hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Tetapi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang luar biasa. Ya. Beda dengan lahirnya manusia pada umumnya. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lahir ceprot langsung sujud. Tapi wonten Pak, sing lahir langsung sujud. Lahir langsung sujud, kepalanya menghadapkan ke langit dan langsung tangannya menunjuk ke langit. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah taala beri tanda-tanda. Allah taala beri tanda-tanda yang sangat luar biasa. Pada zaman tersebut kerajaan niku Masya Allah ada satu kaum Majusi yang mana mereka niku nyembah buatan Allah Ta'ala, tapi nyembah api, nyembah geni. Berapa lama itu api dinyalakan? Kurang lebih 1000 tahun. Mboten nate padam. Terus diurip, dijaga jangan sampai padam. Mereka menyembah api. Tapi ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang diusahakan untuk tidak mati ngorong-ngorong langsung padam. Api langsung padam. Padahal sudah diusahakan sampai 1000 tahun tidak padam. Dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang 1000 tahun diusahakan supaya nggak padam. Kerajaan besar pada saat itu Allah kasih tanda-tanda kehancuran. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengiklankan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah datang orang yang bawa cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang orang yang membawa kalian dari kegelapan kepada cahaya. Telah datang orang yang tadinya zulumat kepada nur, yang telah datang dan daripada suasana khianat menjadi amanah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia niki kita sama-sama mengingat bagaimana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tanamkan rasa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun banyak musuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan keluarga sendiri, yaitu dari pamannya, dari keluarganya banyak yang menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Abu Lahab, pada saat itu ketika Suwaibah
hamba sahayanya Abu Lahab melihat ibunda Aminah melahirkan, maka langsung lapor datang Abu Lahab, lapor sama majikannya, niku ponakan jenengan pun lahir, ibunda Aminah nembe lahiran. Saking senengnya niku Pak Abu Lahab pada masa itu langsung mengatakan, wes kalau begitu kamu bebas, langsung dimerdekakan pada satu, terserah sampai wis bebas ya. Arah kerjanya itu susah bebas, dimerdekakan kali Abu Lahab. Masya Allah. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, pada masa itu dijelaskan ibunda Aminah yang menyusui pertama kali, setelah itu Suhaibah yang menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu baru Halimatus Sa'diyah. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu kemuliaan yang Allah taala berikan ketika dipelihara oleh Suhaibah dan dibawa kepada kakeknya Abdul Muthalib, dibawa kepada kakeknya. Maka kakeknya itu melihat Rasulullah SAW sangat gembira, sangat senang. Masya Allah, niki orang bocah biasa, orang bocah biasa, yang mana Allah Ta'ala telah berikan kepada anak ini kekuasaan dan kemuliaan yang luar biasa. Maka subhanallah, senang, gembira, sehingga akhirnya pak kakeknya tersebut telah memberi nama dengan nama Muhammad. Sehingga orang-orang pada masa itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata sing jenenge Muhammad pada masa itu ada Abdullah, Abdul Malik, Abdul Lata, Abdul Azza, Abdul Ka'bah, ada Abdul. Tapi ketika Abdul Muthalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri nama Muhammad, orang-orang pada protes, kenapa kamu memberi nama Muhammad? Huwa Muhammadun wallahu mahmudun. Dia adalah Muhammad, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna dalam segala pujian. Maka hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kebarokan nama Muhammad mawon sampai saat ini di daerah-daerah Islam, di daerah Pakistan, daerah Turki, daerah India, daerah Puding, itu sampai mereka itu saking senangnya dengan nama Muhammad, walaupun namanya Ali tapi tetap depannya ada nama Muhammad. Muhammad Ali, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yusuf, Muhammad Yunus, Muhammad, ada nama Muhammad. Saking mulia nih, sampai Imam Al-Ghazali sekalian niku bapaknya namanya Muhammad, kakeknya nama Muhammad, mbahnya Muhammad Al-Ghazali, sehingga Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Saking remennya kali asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru senang dengan nama yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan, memberi bocoran, nek pancen kula jenengan iku pengin diremeni kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuh wonten Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah hai Muhammad, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Dengan kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara apapun, sekecil apapun akan menjadi besar. Karena apa? Orang yang diikuti adalah orang besar, orang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya perkara kecil, makan, minum, ke WC, tidur, tapi ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan, minum, kula jenengan angsal pahala, angsal ganjaran. Ke WC angsal ganjaran.
dahar angsal ganjaran, tidur angsal ganjaran. Manakala kula jenengan saya mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap aktivitas kula jenengan akan dinilai pahala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat niku oleh remene saking oleh Rasulullah niku kalih Kanjeng Nabi niku nggih. Masyaallah, remene niku gerak-geriknya niku, gerakannya, ucapannya sampai ditiru-tiru. Nggih. Sebagaimana orang ketika bercinta, seorang pemuda ataupun seorang, dia akan meniru-nirukan orang yang dicintai. Wah, kayaknya ini dan sebagainya. Maka begitu para sahabat radhiyallahu ta'ala, ada satu orang sahabat, bahkan banyak sebetulnya. Maka dijelaskan di situ Abdullah ibn Mas'ud niku adalah orang yang paling banyak meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat banyak berkomentar bahwasanya apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud maka seakan-akan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar apa melihat Sayyidina Hasan wal Husain niku masya Allah tasih alit pucut, karena dia memang cucunya, walaupun dari segi wajah memang masih kecil kelihatan seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi wajah memang sudah namanya putu niku, tetapi cara walaupun masih kecil caranya masya Allah, cara bertingkah laku, cara bertutur sapa anak kecil niku, cara semuanya tindak tanduk sampai saking gergetnya Sayyidina Abu Bakar niku masya Allah digendong iku nopo Hasan wal Husain niku, kadang Husain digendong ditumpak mriki, ditumpak kendure napa niku pundake niku sambil mengatakan bi abi sabihun bin nabi wala sabihun bi ali, demi bapakku bahwasanya iki bocah cilik ini yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini mirip Nabi bukan mirip Ali. Guyonannya sampai seperti itu. Ditumpak ke mriki sampai dia mengatakan bahwasanya ini anak kecilnya adalah mirip Nabi bukan mirip Ali. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali dikatakan demikian senang. Rumaos seakan-akan walaupun jeung Nabi mboten enten tetapi merasa Nabi ada di situ. Maka Bapak Ibu sekalian rahmatullah, maka demikian tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beraktivitasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang yang akan bersama Nabi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kula panjenengan Bapak Ibu sekalian, boten nate ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sedang santai-santai tiba-tiba langsung terbangun, beliau katakan, aku rindu karo saudara-saudaraku, karo sedulur-sedulurku. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara? Bukan, engkau adalah sahabatku, kalian adalah sahabatku. Lah saudara yang jenengan cinta, saudaraku adalah orang yang tidak melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Sehingga Nabi sampaikan, tuba liman yarani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Yang menika para sahabat. Tetapi Nabi sampaikan wa tuba hatta sab'a marrah. Nabi sampaikan sampai 7 kali. Orang liman lam yaroni, enggak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Kalau jenengan ini mboten napa pun nate sing mriki. Mas-mas enten sing pun nate mimpi Nabi.
Alhamdulillah. Sami berarti Mas. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Padahal banyak amalan-amalan baca salat ini mudah-mudahan kelak akan dibaca dimudahkan untuk bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para habaib menyampaikan baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Ping 1 sadurunge kilom insyaallah mangke digambarke mimpi Nabi ini. Mun kula amalke derek kepanggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ala al-qalil azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iki amalke derek kepanggih. Maknanya pun Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan ya itu satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, manakala kalau panjenengan kok sakit dalam keadaan terjaga. Kalau orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, karena untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah butuh hati yang bersih. Bukan hanya ucapan mawon. Bukan hanya ucapan mawon yang perlu diperbanyak ucapan, tetapi antara ucapan dengan hati harus sesuai, harus bersih, sehingga para habaib, para kekasih Allah, para ulama yang mereka dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hati mereka telah bersih kepada Allah, bersih daripada maksiat, bersih daripada pujian, bersih daripada khianat. Mudah-mudahan Allah berikan pada keluarga yang sekalian, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa Nabi masih di dunia sebelum berjumpa di akhirat. Satu nikmat kalau bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sehingga sahabat itu waktu sekalian saking remene kalih dengan Nabi niku subhanallah tidak tanduke dilakoni. Bahkan sampai ada perkataan Sayyidina Umar, aku luwih remen nyambung perseduluran karo keluargane jeneng Nabi tinimbang menyambung perseduluran karo keluargaku dhewe. Disuruh kita bagaimana menyambung hubungan baik kepada ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah namanya ahlul bait, keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, sudah otomatis insya Allah ada kecintaan ataupun kita melihatnya saja subhanallah. Masya Allah. Karena kalau sampai kita tidak ada rasa cinta kepada dzurriyyah Nabi, kepada para orang ahli soleh, kepada orang soleh, kepada ulama, para ahli ilmu, masya Allah, ampun mimpi putra putrinya jadi yang soleh. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di samping kemuliaan kelahiran bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran apa? Miladipun al hasna, masya Allah, majelis taklim, majelis ngaji, TPQ juga, nabo masya Allah. Jadi satu kemuliaan, alhamdulillah di satu kampung manakala ada, suasana ilmu, suasana ngaji, maka sudah bisa dipastikan insya Allah ke depannya anak-anaknya akan Allah Subhanahu wa taala perbaiki, kampungnya akan Allah taala perbaiki, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan barokah. Amin. Maka masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis punika majelis ingkang barokah. Barokah kagem masyarakat khususipun masyarakat mriki lan umumipun kagem umat sedaya seluruh alam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula niku mboten pinter matur-matur kathah nggih. Paling sekedik perkawis menjelaskan keterbatasan ilmu kaula tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita mau ceritakan secara kitab, secara sejarah was mboten terasa. Keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang mulia yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, Allah nas ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang,
tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tasik getol ngibadah. Tasik getol istighfar. Bukan merasa sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terus pun rasa tahu sholat, rasa tahu boten. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kemuliaan, Allah taala muliakan dengan akhlak yang agung, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan dalam Al-Qur'an. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak tersebut selaku seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wonten dunia Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan beliau? Boten berpoya-poya sak geleme boten. Kan bagaimana antara beliau dengan istrinya, berkasih sayang, berlemah lembut kepada anak-anak, berlemah lembut kepada tetangga, berlemah lembut kepada para sahabatnya, dari perkataan, baik perbuatan. Inilah akhlak Nabi SAW. Bahkan kepada orang yang membenci Nabi pun beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang baik. Mencontohkan akhlak yang baik. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran orang yang mulia, bagaimana kita pun mau mencontoh, meniru, mudah-mudahan dapat barokahnya orang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrolan putri kula panjenengan sedaya bisa menerapkan sedikit demi sedikit kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang tua bagus ucapannya, setelah iman tadi kan boleh sampai di tengah sholawat ini, ba'dane mu'min kan itu halus ngendikane kalih tiang sepah sai dan itu salah satu Bapak sekalian yang contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah taala sendiri memerintahkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sama orang kafir aja Allah taala, untuk walaupun orang tuanya kafir itu disuruh berbuat baik, menjaga hubungan baik. Apa maneh kok tiang sepah kula pun muslim. Maka sudah menjadi wajib seorang anak untuk bertutur sapa yang baik kepada orang tuanya. Bertutur sapa yang baik ketika diperintahkan taat, selagi taat, perintah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmatullah, begitu juga seorang suami memerintahkan dengan penuh kasih sayang kepada istri, dan istri pun menjalankan apa perintah suami dengan kecintaan kepada baik Allah dan Rasulnya. Sayyidatina Khadijah niku istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun istri tercinta yang mana kebahagiaan beliau, orang yang terkaya pada saat itu ketika mendapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terpikirkan oleh Sayyidatina Khadijah niku nopo? Mboten wah aku eta wong mulya we. Nek ngono tinggal seneng-seneng aku wong sugih mboten. Tapi yang dipikirkan oleh baginda Ibunda Khadijah, yang dipikirkan bagaimana baginda Rasulullah senang dengan saya. Bukan berpikir untuk senang-senang dengan baginda Rasul, tapi justru bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan Ibunda Khadijah. Sehingga harta baginda Ibunda Khadijah telah habis diinfakkan untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatan cekap niku Bapak Ibu sekalian, harta sudah habis. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk, duduk di pangkuannya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu Masya Allah, nih saking melihat capeknya Rasulullah, akhirnya Masya Allah ditinggali, buatan sadar neteslah tetesan air mata tentang pipinya Rasulullah. Baginda Rasulullah langsung terbangun, langsung menanyakan, wahai Khadijah, apakah kau menyesal telah bersuamikan Muhammad?
Jawabnya apa, Bu? Boten. Tapi justru Khadijah menjawab, wahai Rasulullah, boten ngoten. Maksudnya niki jenengan niki leh ngedakwahke agama niki masya tasik panjang perjalananipun, sedangkan banda kula harta kula sampun telas. Maka mangke nek kula misalkan pun sedo pun meninggal, monggo jenengan menawi badhe menyeberangi lautan membutuhkan alat untuk menyeberangi, maka gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya untuk menyeberangi tempat tersebut. Saking remennya kali Rasulullah itu ngoten niku, Pak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri napa? Fatimah, putri tercinta. Khadijah istri setia, Fatimah istri tercinta. Fatimah putri tercinta. Putri, walaupun putri tercinta, subhanallah kehidupan pun pripun. Kehidupan putri sang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi Masya Allah nate mengalami kelaparan yang luar biasa, mengalami kesusahan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam malam yang mulia menika kita tanamkan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasan kula panjenengan sedaya hadir di majelis ini yakin adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin muliakan kula panjenengan sedaya. Mungkin termasuk golongan tiang ingkang mulya dunya mulya akhirat. Amin. Mila Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan kita di majelis ini di dunia, dan juga Allah taala kumpulkan kula panjenengan saya di akhiratnya Allah, dalam surganya Allah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti saking kawula wonten bapakipun menika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau pandang kami dengan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, seakan-akan kami tidak mampu untuk mengangkat tangan kami ya Allah untuk meminta kepada-Mu ya Allah, tapi karena Engkau telah memerintahkan kami untuk meminta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Arhamar Rahimin, kami adalah hamba yang penuh dosa ya Allah, penuh maksiat ya Allah, penuh dengan kelalaian ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kelalaian kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Rahman Rahim, barakahi umur kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berkahi umurnya, berkahi rezekinya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Yang sudah meninggal ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, ganti setiap keburukan dengan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan majelis kami ya Allah majelis yang Kau ridhai ya Allah. Jadikan ya Allah barakah majelis kami ya Allah, sehingga pulangnya kami ya Allah Kau tutupi aib-aib kami ya Allah, Kau ampunkan segala dosa kami ya Allah, Kau berikan barakah kepada umur kami ya Allah, barakah rezeki kami ya Allah, barakah ahli keluarga kami ya Allah, barakah kampung kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah Arhamar Rahimin,
jumpakan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat ya Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kami sebagai umatnya ya Allah, dan Nabi memberi syafaat kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken agungipun panuwun dhumateng Ustaz Ansori Al Hafidz.